Jarir bin Abdullah radhiyallahu an. Dari Jarir putranya Abdullah radhiyallahu an, semoga Allah senantiasa meridhai Jarir. Beliau berkata, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salat. Aku membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat, wa ita'iz zakat, memberikan zakat, wa nushi likulli muslim, dan menginginkan kebaikan untuk setiap muslim, nasihat untuk setiap muslim. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah, coba perhatikan baiat. Awas, di zaman ini ada saja aliran-aliran aneh-aneh itu ada. Ada aliran terkait dengan aliran baiat. Katanya kalau belum baiat, Islamnya belum diterima. Ini ada yang seperti ini. Syarat masuk Islam itu cuman mengucapkan 2 kalimat syahadat. Agar Islamnya sinkron dengan imannya, saat mengucapkan 2 kalimat syahadat betul-betul meyakini, mempercayai, mengimani makna asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan Rasulullah. Selesai, dia jadi orang Islam. Dalam hadis banyak, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu anni Rasulullah, hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anni Rasulullah, kata baginda. Aku diperintahkan untuk melawan, untuk memerangi orang. Jadi diperintahkan untuk perang pun juga sampai ada batasnya. Batasnya apa? Sampai mereka bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Kalau sudah begitu, sudah menjadi muslim, haram. Haram, hartanya haram, darahnya haram, dan seterusnya. Awas, ini hati-hati. Jadi sudah, nggak perlu lagi kalau menjadi seorang muslim kemudian ada baiat lagi. Baiat maksudnya untuk masuk Islam, nggak perlu. Kita sudah orang Islam. Bahkan seandainya kita terlahir dari kedua orang tua yang muslim, sudah nggak wajib lagi syahadat kok. Otomatis hukumnya menjadi orang muslim. Wajib syahadat itu bagi yang belum masuk Islam. Kewajiban pertama bagi seorang mukallaf yang belum masuk Islam adalah masuk Islam dengan cara mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bagi yang sudah muslim, kewajibannya dalam sholat ketika tasyahud akhir syahadatnya. Jadi kita juga punya kewajiban syahadat, tapi di dalam sholat, di tasyahud akhir, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan Rasulullah. Itu saja, di luar itu enggak. Dan tasyahud kita bukan untuk memasukkan kita ke dalam Islam, tidak, untuk memperkuat ikatan janji kita dengan Islam itu sendiri. Beda dong. Orang yang sudah masuk ngapain dimasukin lagi? Itu namanya tahsil hasil. Ini dalam ilmu mantik nggak kena ini. Kita sudah di dalam, Pak Bu, kita sudah di dalam. Terus ngapain masuk? Yang masuk itu yang masih di luar. Kalau sudah di dalam, selesai, nggak usah masuk-masuk. Selesainya segitu gampangnya. Ya, jadi dari aklinya jelas, yang sudah di dalam ya sudah, ngapain masuk lagi? Dari naklinya jelas, sepakat para ulama bahwa masuk Islam itu dengan cara mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau sudah, selesai. Terus kalau kita yang dari kecil menjadi anaknya seorang muslim, sudah menjadi muslim, tidak perlu bersyahadat lagi, selesai. Jadi sudah baiat yang katanya kalau nggak baiat maka nggak sah Islamnya. Itu kalau menikah hukumnya seperti zina dan seterusnya. Itu tidak benar, tidak usah didengar, abaikan saja. Gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, karena baiat itu artinya perjanjian sebetulnya. Mengikat janji, ngambil janji itu baiat. Itu baiat. Nih, ini ada sahabat ceritanya. Namanya Jarir. Berjanji kepada baginda Nabi dengan cara berbaiat. Untuk apa? Untuk menegakkan sholat. Gimana menegakkan sholat itu? Apa bedanya menegakkan sholat dengan sholat itu sendiri? Beda. Melakukan sholat belum tentu menegakkannya. Kita kalau ditanya sholat 5 waktu dijalankan atau tidak? Dijalankan, tapi belum tentu ditegakkan. Karena beda menunaikan, menjalankan dengan menegakkan, beda.
Kalau menegakkan berarti rukunnya sempurna, syaratnya sempurna, adab-adab tata krama kesunahannya juga dilaksanakan dengan sempurna. Itu baru disebut menegakkan sholat. Siapa di antara kita yang kalau mau keluar rumah pakai minyak wangi, giliran mau sholat nggak pakai minyak wangi, itu sunnahnya nggak dijalankan. Siapa di antara kita yang Masya Allah kalau mau kondangan pakaiannya rapi, tapi kalau mau sholat acak-acakan, itu sunnahnya tidak dijalankan. Padahal kita wajib lebih beradab kepada Allah daripada kepada manusia. Tapi faktanya rapi di depan manusia, compang-camping di depan Allah. Kami dulu pernah sedikit bertanya ke Gurunda Buya Yahya itu. Kenapa sih kita harus kalau menyampaikan ilmu seperti majelis sekarang ini, harus pakai pakaian begini nih? Padahal kita orang Indonesia kan nggak biasa, nggak nyaman juga. Karena orang Indonesia harus pakai imamah, bukan harus yang wajib ya. Kemudian pakai jubah begini, pakai ridha. Kenapa? Jawaban Gurunda Buya itu enak betul. Kata beliau, menghormati namanya ilmu. Karena ini pakaiannya ulama, kita mah ngikut-ngikut saja. Kaidahnya yang ngikut-ngikut insya Allah beruntung, gitu aja sudah.